Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Barakallahu fikum wa hayyakum kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan pada kita kesempatan dan Allah sempurnakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa dengan nikmat Allah mengamalkan amal-amal ibadah. Termasuk pada malam hari ini tidaklah kita bisa hadir di majelis yang kita selenggarakan ini kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan nikmat kesehatan, Allah berikan nikmat waktu, Allah berikan nikmat kemauan untuk datang ke majelis dan nikmat-nikmat yang lain sehingga kita bisa melanjutkan kaji kita dari Fiqhu Asma'illah Al-Husna, yaitu memahami tentang nama-nama Allah yang baik. Ikhwani wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik agar apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membimbing kita menuju kepada amal yang saleh, amal yang baik, yang akan menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak, ketika kita ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nikmat agama ini yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berharap ada hujjah di hadapan Allah bahwasanya kita telah berusaha untuk mempelajarinya, berusaha untuk memahaminya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran kita pada malam hari ini adalah tentang salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Fattah. Al-Fattah yaitu dari kata fataha, yaftahu, artinya membuka. Isim fa'ilnya adalah Al-Fatih, yaitu yang membuka. Al-Fattah maka bermakna yang maha memiliki kuasa, maha memiliki kekuasaan untuk membuka segala sesuatu. Maka jika Allah berkehendak untuk membuka sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya, tidak akan ada yang bisa menutupnya. Jika Allah berkehendak untuk membuka sesuatu, maka Al-Fattah adalah merupakan salah satu nama di antara nama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenalinya, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama ini. Adapun sebelum nama ini yang kita pelajari adalah
Apa kemarin? Al-Wahhab, yaitu yang Maha Kuasa untuk memberi. Ya. Maka apabila Allah Al-Wahhab berkehendak untuk memberikan sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa mencegahnya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sesuatu kepada hambanya. Al-Wahhab. Ya. Maka pada nama Al-Fattah ini masih ada kaitannya dengan Al-Wahhab. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberi sesuatu kepada hambanya, maka Allah buka pintu. Ya, Allah buka pintu. Jika Allah berkehendak untuk memberikan ilmu kepada seorang hamba, maka Allah akan buka pintu dari ilmu itu. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan rizki kepada seorang hamba, maka Allah akan buka pintu rizki bagi seorang hamba itu, sehingga rizki itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman, azani Allah wa yakum, maka memahami kalimat atau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah ini berarti kita juga memahami tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kehendaknya, yang ketetapannya tidak mungkin dihalang-halangi oleh sesuatu pun. Ya. Ikhwan wal akhwat fillah, kata membuka, ya, kalau kita pahami secara bahasa kita ya, bahasa Indonesia, membuka sesuatu, ya, maka apa maknanya? Membuka tirai, membuka pintu, membuka, ya, kata membuka, ya, berarti membuka adalah menghilangkan apa yang menutupinya. Menghilangkan apa yang menutupinya. Atau membuka artinya menjadikan sesuatu itu bisa melewati, ya, jalan, membuka jendela sehingga sinar matahari bisa masuk, ya. Membuka jendela sehingga udara bisa masuk, ya. Maka ini kata membuka. Maka jika Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat Al-Fath, dengan sifat membuka, dan namanya adalah Al-Fattah, maka di sini dipahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa untuk menyingkap, untuk membuka tabir, untuk membuka sesuatu sehingga apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam sesuatu itu akan terjadi atas masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Saudaraku kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Al-Fattah ini di dalam firman-Nya surah Saba, ya. Surah Saba ayat 26. Allah Jalla wa'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yajma'u bainana rabbuna. Katakanlah, Allah Subhanahu wa taala atau Rabb kita mengumpulkan di antara kita. Summa yaftahu bainana bil haqq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka di antara kita bil haqq, dengan hak, dengan kebenaran. Dengan benar, wa huwal fattahul alim. Dan dialah Allah zat yang fattah, zat yang maha kuasa untuk membuka. Al-alim, yang maha mengetahui. Nah, ya. Atau di dalam surah-surah yang lain juga Allah menyebutkan kata yang maknanya membuka ini
atau pembuka itu dengan lafaz yang berbeda. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas mencakupi segala sesuatu ilmunya. 'Alallahi tawakkalna. Kepada Allah kami bertawakal. Rabbana, ya Rabb kami, iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Bukalah antara kami dan kaum kami bil haqq, dengan hak. Wa anta khairul fatihin. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pembuka. Nah, ya, jadi di dalam ayat kedua tadi Allah menyebut dirinya Subhanahu wa taala dengan khairul fatihin, adalah sebaik-baik pembuka. Nah, ini juga termasuk dalam makna tafdil. Ya, sebaik-baik pembuka artinya tidak ada ya yang memiliki kuasa untuk membuka kecuali Allah. Yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Saudaraku kaum muslimin, teman-teman sekalian, ya, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah yang penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya, untuk dibuka dari sesuatu, maka tidak mungkin ada yang bisa menghalang-halanginya. Jika Allah berkehendak untuk membuka pintu ilmu, maka akan terbuka pintu itu. Jika Allah berkehendak untuk membuka pintu rizki, pintu taubat, ya, pintu kebaikan-kebaikan apapun, maka tidak akan ada yang bisa menutupnya. Tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Ya. Maka kata Al-Fattah menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. Kekuasaan Allah yang mutlak. Di dalam kehendaknya, ketika Allah membuka sesuatu, membuka jalan menuju kepada sesuatu itu, ya, menentukan asbab-asbab, maka jika Allah membuka pintu rezeki, ya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan itu membuka jalan-jalannya. Jika Allah berkehendak untuk membuka pintu ilmu, maka Allah buka pintu ilmu itu, dan Allah tentukan, Allah jadikan orang tersebut berada di atas jalan menuntut ilmu itu, jalan menuju kepada ilmu itu. Kenapa? Karena Allah telah membuka pintu itu. Dan sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tidak membuka sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa membukanya. Allah berkehendak untuk menutup pintu hidayah orang-orang kafir misalnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah menutup pintu hati orang-orang kafir itu. Maka siapa yang bisa membuka pintu? Ya, seorang nabi sekalipun tidak akan bisa membukanya. Nah, ya, kita pahami ini adalah merupakan sifat kemutlakan yang Allah Subhanahu wa taala nisbatkan, ya, kuasa untuk membuka sesuatu itu kepada dirinya Subhanahu wa taala. Atau jika Allah berkehendak untuk tidak membukanya, maka tidak akan ada yang mampu untuk membuka. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup atas hati orang-orang kafir itu, wa ala sam'ihim, dan telinga mereka ditutup oleh Allah. Maka seorang nabi sekalipun, malaikat sekalipun tidak akan mampu, tidak diberi kuasa oleh Allah untuk membukanya, karena Al-Fattah yang berhak untuk membuka dan punya kuasa untuk membukanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ala absarihim, dan pada pandangan mata mereka Allah buat penutup, dan Allah tidak buka, ya,
pandangan mereka ya, untuk mendapatkan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am 'ala qulubihim aqfaluha? Ataukah pada hati mereka itu ada tutup? Maka tentunya ketika seseorang tidak mau memahami Al-Qur'an, maka di dalam hati mereka ada penutup, dan Allah yang meletakkan tutup dalam hati itu sehingga seseorang tidak bisa memahami Al-Qur'an. Ya. Maka ketika Allah berkehendak untuk membuka tutup itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan, ya, dengan dibukanya hati itu akan disampaikan oleh Allah hidayah, akan dimasukkan oleh Allah cahaya ke dalam hati orang tersebut. Kenapa? Karena Al-Fattah telah membuka, ya, apa yang telah Allah letakkan sebelumnya dari apa yang menutupi hati seseorang. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama yang perlu kita pahami, ya, bahwasanya hak kuasa mutlak untuk membuka sesuatu atau menutup sesuatu itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makna daripada membuka di sini, ya, secara bahasa, maka kadangkala dimaknai dengan, ya, al-fatah atau istaftaha, yastaftihu, dalam bahasa Arab, seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tastaftihu, jika kalian, di dalam ayat ini, ya, Allah mengatakan dengan firman-Nya, in tastaftihu, jika kalian minta ketetapan hukum. Jadi kata al-fatah artinya mencari ketetapan hukum, mencari kepastian hukum. Ya, makanya Al-Imam Asy-Sa'di ketika menafsirkan kata al-fatah, maka beliau mengatakan al-fatah ay al-hakam, yaitu zat yang menetapkan hukum, al-hakam, yang maha kuasa untuk menetapkan hukum. Nah, ini nanti akan kita bahas, ya, pada berikutnya. Maka beliau mengatakan al-fatah ay al-hakam al-muhsinul jawad. Ya, beliau menafsirkan al-fatah itu dengan makna al-hakam, yang membuat hukum, menetapkan hukum, yang menjelaskan hukum. Itu makna al-fatah. Al-muhsin, yang memberikan kebaikan, menyampaikan kebaikan, ya, membuka pintu kebaikan. Al-fatah artinya al-muhsin. Al-jawad, al-jawad artinya yang maha kuasa untuk memberi. Ada 3 makna yang dikaitkan dengan kata al-fatah oleh Asy-Sa'di. Yang pertama al-hakam, ya. Oleh karena itu para ahlul ilm, para ulama mengatakan bahwasanya al-fatah yang pertama adalah al-fath, membuka dalam pengertian dini. Al-fathud dini, yaitu membuka dalam pengertian menetapkan hukum agama, ya, menetapkan hukum syar'i, sehingga dengan adanya hukum syariat maka akan terbuka, yang benar jadi nampak, yang salah menjadi nampak, kelihatan dengan adanya hukum syar'i, hukum agama ini. Maka al-fatah artinya al-hakim,
yang membuat hukum. Ya. Karena dengan adanya hukum, ditetapkannya hukum oleh Allah, maka yang benar menjadi nampak, terbuka. Nah, makanya orang yang datang kepada hakim untuk mencari kepastian hukum, ya, untuk mencari kepastian hukum. Ketika orang datang ke hakim, berarti pintu, ya, kepastian belum terbuka, maka dia perlu datang ke hakim. Yatahakam, ya, at-tahakum, mencari kepastian hukum, artinya dia ingin terbuka pintu itu agar dibuka oleh hakim, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Makanya orang yang berselisih dalam satu urusan, ya, mereka adalah orang yang sedang mencari kepastian hukum. Nah, orang yang berselisih dalam satu perkara, mereka adalah orang yang sedang mencari kepastian hukum. Maka datang ke hakim, agar hakim membantu membuka pintu sehingga jelas mana yang benar, mana yang salah. Nah, sehingga al-fattah dimaknai oleh sebagian ulama dengan al-hakam atau al-hukam, yang maha kuasa untuk menetapkan hukum. Sehingga dipahami al-fattah adalah zat yang membuka pintu kebenaran, sehingga yang benar menjadi jelas, ya, kebenarannya, yang salah kelihatan kesalahannya. Sehingga Allah turunkan penjelasan syariat, Allah utus para nabi, ya, dengan lisan mereka para nabi, Allah menjelaskan, Allah menyingkap, membuka tabir kebenaran. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Maka telah jelas dengan adanya syariat ini, Allah telah jelas membuka tabir antara kebenaran dengan kebatilan, antara tauhid dengan syirik. Allah buka dengan apa? Dengan syariat. Sehingga ketika Allah menurunkan hukum syariat ini, dari situlah ada makna al-fattah, yang maha kuasa untuk membuka, menyingkap tabir yang menutupi antara kebenaran dengan kebatilan, sehingga diturunkan syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi asal daripada kebenaran itu jelas, karena telah Allah buka tabirnya. Asal dari kekufuran itu jelas karena sudah Allah buka tabirnya. Dengan apa? Dengan syariat. Dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus para nabi dan rasul untuk menjelaskannya, untuk menyingkap tabir-tabir itu. Ini adalah merupakan apa? Ya, al-fathu asy-syar'i. Ya. Makna daripada membuka dalam pengertian syariat. Karena dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuka apa tadi? Tabir. Sehingga tidak lagi apa? Samar. Ya. Nah, sehingga Rasulullah menyebutkan kebenaran dengan kebatilan itu seperti siang. Lailuha kanahariha. Malamnya itu seperti siang. Syariat Allah ini, agama Allah ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW, diungkapkan oleh Rasul dengan ungkapan yang sangat luar biasa. Agama ini terang. Lailuha kanahariha. Jika agama ini diibaratkan sebagai malam, maka malamnya itu saja sudah seperti siang. Bagaimana siangnya? Nah, ini karena al-fattah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuka tabir. Meskipun ya, ada sebagian orang yang tidak bisa melihat.
yang jelas ini. Bahkan orang kafir dari ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka menganggap benar apa yang mereka yakini, apa yang mereka amalkan. Mereka anggap benar. Maka kebenaran yang sudah nyata itu bagi mereka, sebagian orang, Allah masih tetap tidak membuka hati mereka, tidak membuka mata mereka. Allah masih belum membuka pendengaran mereka, sehingga mereka tidak bisa membedakan bahwasanya yang benar itu Islam, yang benar itu adalah agama yang didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Mereka tidak bisa melihat, dan mereka tetap masih menganggap diri mereka sebagai ahlul jannah, ahli surga. Makanya nanti ya di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membuka. Nah, ya. Mereka akan dibuka nanti oleh Allah. Tabir yang menutupi hati mereka, pikiran mereka, akal sehat mereka. Meskipun di dunia ini sebetulnya sudah terang, ya kan? Sudah jelas kesesatan mereka. Alhamdulillah, Allah masih meletakkan tutupnya tadi. Ada sesuatu yang belum dibuka oleh Allah, yaitu penutup akal sehatnya, penutup basirahnya, penutup hatinya, sehingga mereka dalam kesesatan mereka masih tetap menganggap mereka benar. Kapan Allah buka? Kapan Allah buka? Bagi orang yang dirahmati Allah, maka Allah buka sebagian dari mereka ketika di dunia. Mereka mau menerima kebenaran Islam. Mereka mau kembali kepada akal sehat mereka, kepada pikiran mereka yang benar, kepada hati mereka yang bersih. Allah buka semua penutupnya itu. Allah masukkan hidayah. Tapi mereka yang Allah tetap kehendaki untuk tidak dibuka hatinya, nanti mereka akan terbuka. Mata mereka akan melihat, Rabbana absorna. Ya Allah, kami telah benar-benar melihat kebenaran ketika di akhirat. Ketika di yaumul hisab, maka Allah buka tabir itu. Nah, bahkan ketika mereka didatangi sakaratul maut, kematian, Allah buka tabir. Ya. Sehingga mereka mengetahui kesesatan mereka saat kematian itu datang. Kenapa? Karena Al-Fattah, Zat yang Maha Kuasa untuk membuka tabir itu telah berkehendak untuk membukanya. Maka Dia telah menyaksikan benar-benar azabnya, menyaksikan tempat duduknya, apakah di surga atau di neraka. Alhamdulillah. Nah, ikhwan wal akhwat. Ya. Dan yang paling menyedihkan lagi seandainya seseorang itu nanti dibuka di akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi ya dalam Al-Qur'an. Ya. Qul yajma'u bainana rabbuna. Katakan, wahai Muhammad, yajma'u bainana rabbuna. Ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita nanti antara orang yang menerima dakwah Nabi dan mengikutinya dan orang yang menentang dakwah Nabi dan menolaknya, maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yaftahu bainana bil haq. Kemudian nanti Allah akan membuka itu. Ya. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Siapa yang sesat? Siapa yang di atas petunjuk? Nah, ini makna Al-Fattah. Ya. Maka ikhwan sekali lagi, Al-Fattah adalah zat yang membuka tabir. Ya, antara yang benar, membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala dinampakkan dengan jelas. Yang batil dinampakkan oleh Allah dengan jelas. Melalui apa?
melalui syariatnya, melalui agamanya, ya, melalui syariat Allah Subhanahu wa taala, melalui sunnah. Ya, apa yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi jelas. Ya. Meskipun dengan itu ada sebagian orang yang masih tidak dibuka oleh Allah hatinya, ya, karena hawa nafsunya, karena kejahilannya, karena fanatiknya, ya, karena sifat fanatiknya dengan ya, madhabnya, dengan kelompoknya, dengan fanatik dengan apa yang didapatkan, ya, didapati dari nenek moyang mereka, dari pendahulu mereka, maka itu yang Allah Subhanahu wa taala dengan itu meletakkan tutup sehingga dia tidak mau mengikuti kebenaran. Dan jika Allah menghendaki pada saatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, nikmat, mungkin Allah buka kembali pintu taubat, ya. Bahkan ahli maksiat juga sampai ada yang tidak dibuka pintu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berkehendak, ya, untuk tidak membuka pintu taubatnya sampai kematian. Alhamdulillah. Nah, ya, ini al-fath ad-dini. Ya, yang maknanya membuka dari sisi agama, syariat. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini telah juga menjelaskan, ya, maka ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ini juga adalah merupakan pembuka, ya, bagi seseorang untuk mengetahui bahwasanya kebaikan itu balasannya kebaikan. Ya. Nah, barang siapa mengamalkan satu amal kebaikan, maka balasan kebaikan itu sudah Allah jelaskan. Sudah Allah buka. Tidak ditutupi oleh Allah. Ya. Nah. In ahsantum li anfusikum. Sudah dibuka oleh Allah. Kalau kamu berbuat baik, engkau berbuat baik untuk dirimu. Gak ada yang ditutupi oleh Allah. Balasan-balasan kebaikan sudah dijelaskan semua. Barang siapa mengamalkan ini, dia akan diberikan ini. Ini terbuka. Dengan agama ini, dengan syariat ini, Allah membuka, ya, tadi kebenaran menjadi jelas, kebatilan menjadi jelas. Yang berikutnya, dengan agama ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasannya. Ya. Balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Nah, wa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Orang yang berusaha mencari petunjuk, maka dia akan dibalas oleh Allah. Balasannya adalah Allah akan memberinya petunjuk. Tidak ditutupi oleh Allah. Nah, barang siapa melakukan kemaksiatan, keburukan, nah, waman amila sayyi'atan, barang siapa mengamalkan satu keburukan, ya, nah, maka Allah akan balas dengan keburukan serupa. Itu sudah jelas, sudah dibuka oleh Allah. Ya. Tidak samar, tidak tertutup. Maka ini bagian daripada makna apa? Al-Fath tadi. Allah membuka, Maha Kuasa untuk membuka, memberi penjelasan. Ya. Dengan penjelasan yang terang sehingga antara kebaikan dan keburukan menjadi nampak. Balasan kebaikan, suatu kebaikan juga jelas. Balasan keburukan juga jelas. Ini makna dari Al-Fattah. Nah, yang kedua, makna Fattah itu dimaknai dengan Al-Fath Al-Qadari. Ya, Al-Fath Al-Qadari. Yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membuka
dari apa yang manusia butuhkan dengan kehendak Allah. Al-Fath Al-Qadari. Manusia butuh rezeki, maka siapa yang membuka pintunya? Allah. Ya. Manusia membutuhkan ilmu, siapa yang membuka pintu ilmu? Allah. Dan Allah tentukan ya, apa yang akan membuka. Jalan untuk membuka pintu itu Allah tentukan. Kalau seseorang mau dibuka luas lapang rezekinya, maka dengarkan hadis Rasulullah SAW. Man arada ayyun sa'alahu bi athari wa yusa'alahu bi rizkihi. Barang siapa ingin ya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dalam rezekinya, keberkahan dalam hidupnya, dipanjangkan umurnya, maka Allah tunjukkan pintu atau miftahnya ya. Pintunya apa? Falyasil rahimahu. Maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Nah, Allah yang membuka pintu rezeki, Allah yang membuka pintu panjang umur, dan Allah yang menentukan apa? Jalannya. Allah yang menentukan kuncinya. Barang siapa ingin masuk surga, maka hendaklah dia mencari ilmu. Pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi pencari ilmu. Ya. Barang siapa ingin masuk surga, dibukakan pintu surga oleh Allah, maka Allah tentukan jalannya, diantaranya dengan sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dari pintu sedekah orang-orang yang bersedekah. Ini makna dari Al-Fath Al-Qadari, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuka tabir takdir. Ya. Dalam pengertian apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang hambanya inginkan dari kebaikan, maka di situ Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan jalannya, telah jelaskan kuncinya. Nah, kita mengetahui ikhwan, ya, walillahi mafatihul ghaib, dan bagi Allah ada kunci-kunci kegaiban. Maka jika Allah menghabarkan sesuatu tentang satu perkara yang sebenarnya kita tidak mengetahui dan kita ingin mendapatkannya, maka lihatlah Al-Fattah, Zat yang maha membuka jalan itu telah menunjukkannya. Dari mana? Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Nah, ikhwan wal akhwat fillah, ini makna yang kedua dari Al-Fattah, ya. Yang pertama adalah Al-Fattah dalam pengertian Allah membuka, menyingkap tabir, ya, antara yang menutupi kebenaran dan kebatilan sehingga menjadi jelas, antara yang hak dengan yang batil. Dan Allah juga telah membuka, ya, memberikan penjelasan tentang balasan dari kebaikan dan keburukan. Nah, ya, dengan apa? Dengan agama, dengan syariat. Maka kebaikan Al-Fattah adalah dalam bentuk apa? Membuka, ya, bagi manusia tahbir yang menutupi kebenaran dan kebatilan sehingga keduanya menjadi jelas. Ya. Kemudian yang kedua termasuk al-jaza tadi, balasan, juga telah Allah jelaskan ya di dalam syariat agama ini. Kemudian Al-Fattah dalam pengertian membuka, Allah Subhanahu wa taala membuka perkara-perkara, urusan-urusan,
ya, secara qadari, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ingin mendapatkan sesuatu, maka Allah telah tentukan jalannya. Barang siapa ingin mendapatkan sesuatu, maka lewatilah jalannya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka pintu kebahagiaan itu akan dibuka bagi siapa? Bagi orang yang melewati jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Ya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyampaikan seseorang yang melewati jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi apa yang diinginkannya. Orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga adalah orang-orang yang melewati jalan surga. Orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka adalah orang-orang yang melewati jalan menuju ke neraka. Dan itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan wal akhwat fillah, juga Al-Fattah adalah memiliki makna zat yang menetapkan hukum, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf, tadi yang sudah kita bacakan ayat 89 itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, bukalah antara kami dan kaum kami. Antara nabi dan orang-orang yang menyelisihi nabi. Ketika terjadi permasalahan dalam dakwah itu, ketika kebenaran itu ditentang, ketika kebenaran itu ditolak, maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, Rabbana ftah. Ya Allah, buka antara kami dengan kaum kami. Bil haq, dengan hak. Apa makna yang terkandung di dalam ayat ini? Seorang nabi, seorang rasul diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta bukti, meskipun sudah diyakini kebenaran yang didampaikan, didakwahkan itu, tetapi seseorang boleh meminta bukti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Kalau kami benar, kalau memang kami benar, menangkan kami, Kalau memang mereka batil, salah, iftah, buka antara kami, sehingga yang benar itu ditolong oleh Allah, yang benar itu dimenangkan oleh Allah, dan yang salah dibinasakan oleh Allah, dikalahkan oleh Allah. Ini makna Al-Fattah. Sehingga dari kalimat ini, dari doa ini, adalah seseorang meyakini, wajibnya seseorang meyakini bahwasanya ketika dia berada di atas kebenaran, dia pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan Allah itu disebut dengan Al-Fath. Disebut dengan Al-Fath, pembuka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menangkan para nabi, menangkan para rasul yang mereka mendakwahkan kebenaran, dan untuk membuktikan kepada manusia bahwasanya yang benar itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan itu disebut dengan Al-Fath. Di dalam surah yang sering kita baca, idza jaa nasrullah
wal fath. Kemenangan. Pertolongan Allah dan kemenangan. Sehingga ketika seorang berdoa, Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haq, antara kami dan kaum kami yang menentang itu, bil haq, minta kita untuk dibuka. Artinya apa? Ya, bahwasanya kita yang benar, yang berada di pihak Allah Subhanahu wa taala, minta untuk dimenangkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemenangan. Itu makna al-fath. Ya. Nah, ikhwan wal akhwat fillah, maka dari itu apa faedah ya dari memahami nama Allah Al-Fath ini? Yang pertama tentu kita harus memiliki ketergantungan yang kuat kepada Allah. Ya. Karena tidak ada yang bisa membuka sesuatu kecuali Allah. Ya, tidak ada yang bisa membuka pintu apa yang kita inginkan itu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membentangkan jalan, membuka jalan dari apa yang kita inginkan itu kecuali Allah. Maka ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan kita Allah Zat yang Maha Kuasa membuka. Makhluk tidak mampu membuka. Maka jangan berharap ya kepada makhluk untuk membuka pintu kemudahan-kemudahan bagi kita. Jangan berharap kepada makhluk agar makhluk itu membuka pintu rezeki kita, membuka ilmu kita. Jangan berharap kepada ustadz ya, agar terbuka pintu ilmu kita. Enggak. Allah Subhanahu wa taala yang membukanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang membukanya. Siapa orang yang berada di atas ya syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah untuk terbukanya pintu ilmu, maka dia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu. Maka Allah berkehendak untuk tidak membuka meskipun seseorang itu berada di tempat ilmu. Ya. Tidak kemudian ini si fulan ini berada di pesantren, tempat orang berilmu misalnya ya, hari-hari dikaji ilmu. Belum tentu dia adalah seseorang yang dibuka oleh Allah pintu ilmu baginya. Belum tentu. Ya. Kecuali apabila dia berada di atas jalan dan syarat-syarat yang Allah tetapkan untuk dibuka pintu ilmu. Demikian juga jika seseorang ingin mendapatkan ya rezeki yang berkah, ya, harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia yang baik, ya, yang tidak menimbulkan masalah. Berjalanlah di atas jalan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah agar pintu keberkahan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Allah berfirman? Ya, di dalam surah apa itu? Al-A'raf misalnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in amanu apa itu? Jika penduduk suatu negeri beriman, ya, apa itu? Lau amanu ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Ya, andaikan penduduk negeri itu beriman, Allah tetapkan syaratnya. Syarat dibukanya pintu keberkahan. Ya, apa syaratnya? Lau amanu, ya, ahlul qura, bentar ya, terlupa. Allah berfirman, lau anna ahlal qura amanu wattaqau
Ya, andaikan penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa. Apa syaratnya yang disebutkan oleh Allah? Iman. Yang kedua, takwa. La fatahna alaihim. La fatahna, kami buka. Ya, alaihim barakat. Pintu berkah dibuka oleh Allah. Ini tadi yang dimaksudkan dengan al-fath al-qadari. Jadi takdir Allah itu, ketentuan Allah itu sudah jelas. Orang yang ingin dibuka pintu keberkahan hidupnya, penuhi syarat keimanan, syarat ketakwaan. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka kami akan buka pintu keberkahan. Dan sebaliknya, orang yang mulai lupa, meninggalkan agama, meninggalkan Allah. Walamma nasu ma dzukkiru bih. Dan ketika mereka itu sudah mulai lupa dari apa yang mereka diingatkan dalam perkara itu. Lupa apa yang mereka diingatkan dalam perkara itu. Perkara apa? Tentang Allah. Mereka lupa Allah, mereka lupa agama Allah, mereka lupa hukum Allah. La fatahna, maka kami buka pada mereka abwaba kulli syai'. Kami buka bagi mereka pintu segala sesuatu. Jangankan yang halal, yang haram dibuka juga oleh Allah. Kapan? Ketika mereka sudah lupa kepada Allah, mereka melupakan ketaatan kepada Allah, mereka lupa untuk beribadah kepada Allah, maka justru yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala abwaba kulli syai'. Al-fath al-qadari. Ya kalau memang mau betul-betul ya dapat dunia ya sampai pada puncaknya, ya sudah, jangan tanggung-tanggung, ya, lupakan Allah sekalian, lupakan agama, jangan hiraukan hukum Allah, ya, yang payah ini kan yang nanggung-nanggung gitu, ya, separuh lupa Allah, separuh ingat Allah, makanya hidupnya nanggung-nanggung gitu ya. Bagi yang lupa, betul-betul lupa sudah, pasti dibuka oleh Allah pintu segala sesuatu. Dunia ini akan diberikan oleh Allah seluruhnya. Bahkan yang haram pintunya juga akan dibuka. Makanya para ulama mengatakan ini ayat istidraj. Ayat istidraj. Ayat di mana Allah melampau orang-orang ahli maksiat. Dilampau oleh Allah. Kalau orang Jawa bilang dilulu. Ya, dilulu. Wis pokoknya dikasih aja banyak-banyak. Karena memang ya itu hak dia di dunia gitu ya. La fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Di ayat yang tadi Allah katakan abwaba barakat. Beda. Yang dibuka pada ayat pertama orang beriman dan bertakwa adalah pintu barokah. Bagi orang yang kedua yang melupakan Allah, melupakan agama Allah, melupakan ketaatan kepada Allah, yang dibuka apa? Abwaba kulli syai'. Allah tidak bicara berkah. Yang kami buka, dibuka oleh Allah adalah pintu segala sesuatu. Ya. Bisnis yang halal sukses. Bisnis yang haram pun sukses. Allah buka. Al-Fattah, Allah berkehendak. Makanya Allah gandengkan di ayat tadi, Fattahun Alim. Allah Maha Pembuka dan Allah Maha Mengetahui. Siapa yang harus dibuka pintu yang haram, Allah tahu. Ya. Siapa saja orang yang harus dibuka segala pintu, semua pintu, rizkinya dibuka oleh Allah. Allah tahu kok, alim. Allah nggak pernah salah. Ya. Karena kata alim mencakupi ilmu, Allah itu mencakupi segala
sesuatu. Allah tahu orang yang akan dibinasakan, ya, dengan pemberiannya. Allah tahu. Allah tahu siapa orang yang akan diperbaiki hidupnya dengan pemberiannya. Juga Allah Subhanahu wa taala alim. Maka Al-Fattah, kata Al-Fattah yang maha membuka digandeng dengan kata Al-Alim. Maka jangan ragu ikhwan, ketika kita melalui jalan yang Allah sudah tentukan, dari jalan kebaikan, nah, maka sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala telah meliputi apa yang kita lakukan dan apa yang Allah akan berikan dari kebaikan itu. Demikian juga orang yang berjalan di atas jalan menuju kepada keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, Huwal Fattahul Alim, dia adalah Fattah yang akan membuka pintu-pintu keburukan, karena Allah tahu orang ini berjalan di atas keburukan. Allah lebih tahu siapa orang yang akan dibuka pintu tobatnya. Allah lebih tahu siapa orang yang akan dibuka pintu rahmatnya. Allah lebih tahu siapa yang akan dibuka pintu kasih sayangnya. Nah, ya, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala buka bagi manusia, fala mumsika laha, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Kalau apa yang sudah dibuka oleh Allah dari suatu pintu, apakah pintu kebaikan ataukah pintu keburukan, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Wala mumsikalah. Nah, ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini penjelasan tentang Al-Fattah. Jadi makna yang pertama atau faidah yang pertama apa? Memahami ini, maka lebih kuat seharusnya ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibuka pintu-pintu kebaikan dan agar kita melewati apa? Jalan-jalan di mana Allah sudah tentukan untuk dibukanya pintu-pintu kebaikan. Nah, yang kedua, faedah dari apa yang kita pelajari, jika Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat yang maha membuka kebaikan, maka jadilah kita orang-orang yang beruntung dengan menjadi wasilah terbukanya kebaikan. Ya. Jadilah kita wasilah-wasilah untuk terbukanya kebaikan. Nah, tuba li abdin, Rasulullah SAW bersabda, tuba li abdin, ya, yaj'aluhu Allahu mafatihal khair. Beruntung bagi seseorang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka-pembuka pintu kebaikan. Jadi yang menghendaki agar terbuka pintu kebaikan itu adalah Allah. Tapi ada orang-orang yang Allah pilih sebagai sarana untuk terbukanya pintu kebaikan bagi manusia. Maka beruntung. Ya. Jika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha membuka pintu kebaikan, maka jadilah kita orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk membuka pintu kebaikan. Nah, ada orang yang mungkin, ya, di suatu tempat tidak ada taklim, nggak ada, ya, dakwah, ya, maka datang kita ke tempat itu dan kita yang memulai mengajak orang, mendatangkan dai ke tempat itu untuk diadakan kajian. Yang tadinya nggak ada kajian ilmiah, yang tadinya tidak ada dakwah mengajak kepada tauhid, maka antum adalah pembukanya. Beruntung. Ya. Yang tadinya mungkin tidak ada orang yang mau bersedekah, tiba-tiba antum memulainya.
sehingga orang kemudian pada bersedekah, maka dia adalah termasuk di antara orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pembuka pintu kebaikan. Maka jadikan diri kita ikhwan berusaha agar kita terus bersemangat ya menjadi pelopor, menjadi pembuka pintu kebaikan. Nah, dan sebaliknya ya, maka celaka bagi seseorang, kata Rasulullah SAW, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pembuka pintu keburukan. Ya. Kalau yang pertama tadi adalah pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan, maka yang kedua, yang celaka ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Nah, ini faedah yang kedua, ya. Setelah kita memahami bahwasannya Sang Maha Pembuka kebaikan dan juga pembuka pintu keburukan hanya Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan diri kita sebagai apa? Pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Jangan sebaliknya. Ya, dengan apa yang kita bisa. Nah, barakallahu fikum, ikhwani wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketiga, ya, bahwasanya ketika kita memahami bahwasanya Al-Fattah, Allah Subhanahu wa taala zat yang membuka kebenaran, tabir kebenaran, dan yang menyingkap juga tabir keburukan, maka hendaklah kita berpegang teguh dengan apa yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran. Ya. Hendaklah kita berpegang terhadap kebenaran yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya ini. Ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Ada dulu kita mungkin berislam tanpa ilmu, ya, Masya Allah. Kita anggap benar yang salah. Dan kita bersemangat di dalam perkara yang batil. Tahu batilnya kita kapan? Kita tahu kalau perkara itu batil kapan? Setelah Allah buka. Walhamdulillah. Setelah Allah tunjukkan. Andaikan seseorang itu berada di dalam kegelapan itu, Allah tidak singkap, ya, apa yang menutupi kebatilan itu sehingga nampak bagi diri kita sebuah kebenaran. La ilaha illallah. Ya, alangkah ruginya kita seandainya itu baru dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kematian kita, atau saat di yaumil hisab baru dibuka oleh Allah dan kita menyesal saat itu. Menambah kesyukuran kita ya ikhwan. Kenapa? Karena Allah. Walhamdulillah. Allah telah buka. Ya, dari penjelasan pertama tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, fathan diniyan syar'iyan, di mana Allah telah menurunkan syariat ini dan telah Allah jelaskan syariat itu. Dan Allah buka penutup hati kita sehingga kita begitu mudah menerima. Ya. Nah, wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa Allah inginkan untuk diberikan petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan, Allah buka dadanya untuk menerima Islam. Ya, sehingga begitu mudah kita, ya, menerima kebenaran ini. Yang mungkin dulu mau duduk di majelis seperti kita ini saja dan masih takut-takut. Nguping dulu dari jauh. Ya, ada kisah-kisah dari teman-teman kita ini. Gak mau langsung duduk di majelis. Duduk dulu jauh-jauh dengarkan. Semakin lama semakin dekat. Duduknya semakin dekat. Lama-lama masuk ke dalam masjid dan ikut duduk. Masya Allah. Dan begitu dia merasakan sesuatu yang luar biasa dari apa yang dia pahami. Nah,
Al-Fattah. Allah sudah bukakan itu. Dan jika kita melihat itu, maka bertambah syukur kita. Ketika kita melihat banyak kaum muslimin yang belum dibuka. Belum dibuka. Bahkan masih begitu kuat menentang kebenaran yang sudah nampak gitu ya. Kenapa? Allah belum berkehendak untuk membuka. Maka faidah yang berikutnya, ya, jika kita meyakini Allah sebagai Fattah, maka sampaikan kebenaran itu apa adanya. Sampaikan kebenaran itu apa adanya. Ya. Karena yang membuka hati manusia itu bukan kita. Bukan kepura-puraan kita. Bukan sifat ambivalen kita, bukan. Yang membuka hati manusia itu bukan karena diri kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampaikan kebenaran itu apa adanya. Jika Allah berkehendak membuka hati seseorang itu, maka Allah akan buka. Jika Allah berkehendak belum membuka hati seseorang, maka orang itu tidak akan mau menerima. Sebagus apapun perkataan kita, selembut apapun perkataan kita, maka sampaikan kebenaran itu dengan baik, dengan terang, dengan lembut, ya. Dan sandarkan terbukanya hati seseorang itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Ya. Maka kewajiban dai itu hanya itu. Bukan kewajiban kita itu membuka hati seseorang, karena itu bukan kuasa kita, tetapi ada Zat Al-Fattah yang maha membuka pintu hidayah. Nah, ini faedah. Ya, ikhwan, akhwat fillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita, memberkahi ilmu kita, ya, dan dengan keyakinan kita, dengan iktikad kita yang semakin baik terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, ya, maka perilaku kita akan menjadi lebih baik. Baik secara pribadi atau ketika kita berdakwah, ya, kita menyampaikan kebenaran, ya, maka akan menjadikan kita berada di atas jalan yang benar, ya, di atas metode yang benar. Barakallahu fikum. Mungkin ada soalan, dipersilahkan. Ya. Pertama di bidang kesehatan, misalnya kita manusia, dulu mereka membantah bahwa perkembangan dari orang itu pertama sekali penelitiannya kardiovaskular, tapi ini karena akhir daripada teknologi, jadi menunjukkan memang dalam pertama sekali itu jadi tulang. Lepas itu di dunia itu sendiri teknologi termajunya Allah membukakan dengan benar Allah. Lepas itu misalnya mereka mengharuskan banyak untuk ilmu pengetahuan. Salah satu misalnya mereka membantah Al-Quran bahwa matahari itu berjalannya. Tapi pada akhirnya satu Khobar sendiri mengatakan bahwa memang segala sesuatu tidak ada yang bergerak. Bahasa membantah bahasa matahari berjalannya. Akhirnya mereka habiskan lebih banyak. Akhirnya membuktikan bahwa benar. Terakhir sekali mungkin mereka menguasai teknologi komputer informasi. Bila informasi ini mereka menggunakan teknologi informasi itu mengalahkan agama Islam,
cara propaganda. Islam tentu kita dikalahkan dengan mereka menang di media. Tapi teknologi tertinggi dari komputer itu sendiri adalah AI. AI membuka masalah agama, akhirnya mereka akui bahwa penyimpangan di Kristen itu dan teknologi AI ini bukan sendiri. Teknologi tertinggi sendiri akhirnya menjadi bukti. menjadi bukti. Pertanyaan saya di sini Ustaz, apakah ini salah satu bentuk apa yang Allah berikan sehingga menunjukkan Allah itu maha kuasa, maha apakah ini sifat dari ayat-ayat Allah yang menunjukkan lewat Al-Fatihah. Ya. Baik. Masya Allah ya. Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadi ketetapan Allah, dan Allah katakan Al-Quran itu dengan sebutan tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan gitu ya. Likulli syai', untuk segala sesuatu ya. Penjelasan untuk segala sesuatu. Apa yang dulunya bagi manusia itu adalah perkara gaib, ya. Dan itu akan dihajatkan bagi manusia di masa yang akan datang, pasti sudah ada dicantumkan di dalam Al-Quran. Hanya saja mungkin bahasanya bahasa-bahasa yang tidak secara teknis gitu ya. Bahasa Al-Quran yang menunjukkan ke arah itu mungkin berupa bahasa-bahasa isyarat ya. Yang mau gak mau kemudian arah ilmu pengetahuan hasil dari penelitian dan uji coba ya, eksperimen manusia dengan segala macam apa yang sudah mereka Allah berikan ilmunya itu akan mengarah kepada situ. Ya. Akan mengarah. Sampai mungkin pada saat di mana ilmu pengetahuan itu telah diantarkan oleh Allah untuk mengetahui bahwasanya arsy itu ada di atas air. Ya. Bahasa-bahasa isyarat Al-Quran itu ada. Adanya sungai yang ada di dalam bumi. Ya. Semuanya ada itu. Isyarat-isyarat yang manusia saat itu mungkin hanya menerima kabar langit ini dengan iman saja. Tanpa pembuktian ilmiah karena perkembangan ilmu saat itu tidak menjangkau. Tapi ketika kita meyakini Al-Quran ini sebagai sebuah kebenaran mutlak, tibyanan sebagai penjelas, ya namanya penjelasan nggak mungkin keliru kan? Kalau keliru itu bukan penjelasan namanya, ya penggelapan itu. Ya, orang menjelaskan apa yang disampaikan itu benar itu penjelasan namanya. Nah, maka Al-Quran tidak menyesatkan. Ya, tidak menyesatkan. Nah, wa man tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Orang yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Enggak akan celaka dia. Nah, termasuk ilmu pengetahuan yang dalam semua bidangnya lah ya. Ilmu tentang psikologi manusia, apalagi itu bagian daripada apa yang sudah pasti dikabarkan oleh Allah. Ada yang mungkin ayatnya jelas, ada yang ayatnya hanya sebuah isyarat-isyarat misalnya ya. Nah, jadi ikhwan wal akhwat, kita sebagai seorang mukmin yang meyakini kebenaran Al-Quran, ya,
wallahi tidak ragu kita, ya, bahwasanya ilmu pengetahuan yang jujur, ya, didapat dari eksperimen yang ilmiah pasti mendukung kebenaran Al-Quran, dan pasti itu akan menjadi penyingkap. Itu juga termasuk makna al-fat tadi. Apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran yang sebetulnya jelas, tapi karena ilmu pengetahuan tidak mendukung, maka kejelasan ayat itu akan diungkap pada masa sekian tahun berikutnya, mungkin masa sekarang atau yang masa yang akan datang. Ya, akan diungkap oleh ilmu pengetahuan. Hingga isyarat secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wal laili wan nahar, dan malam dan siang, la ayat, itu pasti ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Dan tanda-tanda itu pasti benar, pasti akan bersesuaian dengan, ya, ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan ini kan bukan mengkaji Al-Qur'annya, tapi mengkaji fenomena alamnya, gitu kan. Nah, coba, kenapa ada handphone yang punya ini, punya kecanggihan bisa pakai tangan? Kan dulu nggak ada, ya. Nah, karena di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang ini, apa ini namanya? Sidik jari. Tentang jari-jari ini. Ya. Dan ternyata manusia memancarkan apa itu? Frekuensi apa itu? Alfa, ya. Yang itu sangat bersesuaian dengan teknologi yang diciptakan. Maka kalau dengan pena nggak bisa. Antum mau korek-korek pakai, nggak bisa ini. Kenapa? Karena, ya, apa namanya itu, ya, gelombangnya itu ada di sini. Antum pakai jari kaki nggak bisa kok. Nah, karena ternyata Allah ciptakan itu, dan Allah sebutkan di dalam surah Yusuf. Memang dulu mungkin orang mau menciptakan ini nggak mungkin, kan, meskipun sudah ada bahan, ya, komponennya sudah ada, komponennya di manusia sejak dulu. Tapi kan perkembangan ilmu pengetahuannya nggak mendukung, risetnya belum sampai untuk menemukan layar sentuhnya itu. Maka ini kebenaran, ya kawan, yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam Al-Qur'an. Ada yang sudah tersingkap dengan jelas, ya, perkara-perkara akidah itu nggak perlu menunggu sekian tahun pembuktian ilmu pengetahuan baru bisa dibenarkan. Enggak, akidah itu babnya bab iman. Nggak perlu pembuktian, harus sudah diimani. Ya. Tentang adanya surga dan neraka itu nggak perlu AI, ya, nggak perlu, nggak nunggu 2 abad, 3 abad berikutnya, nggak perlu. Saat Al-Quran itu diturunkan, karena ini bab akidah yang harus segera diimani, ya harus diimani, nggak perlu bukti. Nah, kalau nunggu bukti, nantilah kalau ilmu pengetahuan sudah maju, sudah canggih, tentang surga ada apa tidak, ya keburu masuk neraka dulu antum. Masih nunggu mau beriman dulu sebelum ada bukti. Enggak. Ada isyarat-isyarat yang Allah letakkan di dalam Al-Quran yang ilmu pengetahuan belum menjangkau, karena memang perkembangannya belum sampai pada tahap itu. Nah, baru sekarang sudah mulai ada. Ya. Sehingga ketika kecerdasan buatan itu tadi, ya, AI tadi tentang kebenaran Islam, ya, mereka bisa menjawab. Ya.
Yang mungkin barangkali teknologi ini yang sampai hari ini ya, sangat dipercaya kejujurannya gitu. Sangat bisa diterima ya. Apa yang dikatakan disampaikan itu melalui AI itu. Tapi mungkin nanti pada masa berikutnya mungkin teknologi AI ini sudah nggak dipakai lagi dan ada mungkin sesuatu yang benar-benar lebih sulit untuk dipahami saat ini terbukti pada masa yang akan datang. Dan wallahi kita yakin nggak akan ada ilmu pengetahuan yang jujur, yang otentik, yang bertentangan dengan Al-Quran. Jika ada, mungkin itu adalah penelitian yang tidak valid. Hasil penelitian yang tidak bisa diterima. Mungkin kadang ada unsur kedengkian. Sehingga diolah informasinya menjadi bertentangan dengan Islam. Karena ingin menjatuhkan keislaman. Kebenaran itu akan mencari jalannya dan akan nampak pada masanya. Bagi seseorang. Ya. Ada seseorang ulama dalam akidah. Ya. Dulu kitabnya pernah saya kaji di Batu 9 dulu ya. Ulama ini ingin membantah, menghabisi pendapat-pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Tentu karena dia berada pada pemahaman yang berbeda kan. Nah, ini baru Ibnu Taimiyah ini, bukan Al-Quran lah ya. Ya, apalagi kalau orang ingin mencari kekurangan Al-Quran, nah, tambah KO dia. Ya. Ini orang ingin mencari kesalahan-kesalahan pendapat Ibnu Taimiyah. Maka beliau kaji kitab-kitabnya, Majmu' Fatawa, pendapat dikaji. Ujung-ujungnya apa? Dia justru mensyarah kitab Aqidah Wasithiyah. Kitab Aqidah Wasithiyah itu kitab tulisan Ibnu Taimiyah. Justru dia yang mensyarah, coba. Kalah dia dengan kebenaran. Kebenaran yang disampaikan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Loh, bagaimana orang mau membantah Al-Quran? Dengan ilmu apa? Nggak bisa. Ya. Seseorang mau dengan kebenaran yang disampaikan Al-Imam. Kita katakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah sebagai sebuah pendapat, tidak mutlak. Kecuali kalau dia membaca hadis dari Al-Quran. Tapi kalau itu sebuah pendapat, tidak mutlak. Nah, si ulama ini ingin menjatuhkan pemikiran Al-Imam Ibnu Taimiyah. Dikajinya kitab-kitab beliau, semua kitabnya dikaji. Ya. Tapi ujung-ujungnya nyerah. Akhirnya mensyarah, justru malah mensyarah kitab Aqidah Wasithiyah. Allahu Akbar. Nah, inilah saya kira mungkin apa yang ditanyakan Pak Alam ini lebih menguatkan lagi bahwasanya Al-Fattah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa untuk membuka, maka pada saatnya ya kebenaran-kebenaran itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu. Dan yang jelas antara yang hak dengan yang batil sudah dibuka sejak diturunkannya Islam ini ya pada rasul-rasul terdahulu juga sebelum Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Saya kira ini ikhwan wal akhwat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Qul qala ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.